Assalamualaikum teman-teman. Ini kita mengunjungi salah satu apa ya bilangnya ya? Makam Belanda ini ya, makam peneleh. Makam peneleh. Jadi makam ini dari tahun 1800-an ya. Jadi di sini yang dimakamkan itu kayak orang-orang Belanda zaman-zaman dahulu. Bisa dilihat dari apa namanya? Kayak apa itu namanya ya? Kayak nisan gitu ya. Ya. Tulisannya tuh tulisan Belanda. Dan di makam peneleh ini selalu dijaga Mbak Lala. Jadi makanya tetap bersih ya Mbak bersih Usia. Satu, dua juga tidak ada orang yang nggak ada yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, Benar banget. Jadi makam Eropa peneleh bilangnya gitu. Jadi makam Belanda peneleh dibuka oleh Dr. W.R. van Hövell. Aduh susah ini pelafalannya. Pada 1 Desember 1847 yang dirancang paling luas dan paling mewah se-Hindia Belanda. Jadi zaman dahulu itu ya 1800-an. Ya. Makam peneleh ini merupakan pemakaman Eropa kedua di Surabaya setelah pemakaman di Kerembangan penuh. Jadi dulu makamnya di Kerembangan, terus di sana penuh, terus ini yang kedua. Akhirnya dibuatkan di sini. Lahannya ini seluas 5,4 hektar ini dianggap cocok karena berada di tepi sungai, di mana pada masa itu angkutan pemakaman masih melalui transportasi sungai. Melalui jalur air ya. Jadi ini dekat sama sungai. Benar banget. Kalimas ya mungkin. Kalimas ya. Beberapa nama pejabat serta tokoh penting di era pemerintahan kolonial Belanda yang dimakamkan di sini adalah Pieter Marcus, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-47, dan Van de Suk, pencetus bahasa Indonesia. Pencetus bahasa Indonesia ada di sini. Serta Bayer, pemilik pabrik baja tertua di Hindia, dan masih banyak lagi. Nah, kelihatan ya kalau zaman-zaman Eropa itu kayak gini. Nisannya apanya itu kayak gini. Dan ini dilestarikan ya teman-teman ya. Mungkin tidak ada penambahan lagi. Jadi dari tahun itu sudah pastinya nggak ada yang sudah ini aja, tapi dirawat. Mungkin masih ada keluarganya yang mau datang. Mungkin ada ya. Terus kalau kalian kesini wajib isi buku tamu teman-teman. Tidak dipungut biaya, cuman ngisi aja biar tahu siapa-siapa saja yang kesini gitu ya. Untuk pengen tahu juga ya Mbak Usia sejarah-sejarahnya. Dijaga ya di sini ya sama bapak-bapak. Jadi pihak angkatan ya. Nah, ini lahannya gede teman-teman, luas banget. Kayaknya sepertinya tambah bagus ya mungkin kedepannya. Karena apa? Jadi tumbuhan rumput-rumputnya tuh Mbak Usia. Jadi kelihatan lebih alami gitu ya. Yes. Beberapa nama mungkin sudah tidak terlihat. Sudah, benar. Tapi yang masih punya garis keturunannya mungkin ada yang masih kesini, masih merawat ya. Dan ini memang kayaknya ndak dipugar ya, mungkin ndak ada keluarganya. Jadi ya masih alami lah dari dulu sampai sekarang. Terus bahasanya itu masih bahasa Belanda. Mungkin kita salah pelafalan, mohon maaf ya teman-teman ya, bantu koreksi di kolom komentar. Tuh kayak ini. 29 Oktober 1867. Wow. Ini namanya susah. Susah saya, maaf ya. Terus jadi ini makam orang Belanda yang dulu pernah ada di Surabaya. Indonesia, tepatnya di Surabaya gitu ya Mbak Usia. Ada kantor pemerintahannya. Karena kan Indonesia itu dijajah Belanda itu bertahun-tahun ya, ratusan tahun. Pasti ada beberapa peninggalannya. Nah, salah satunya makam ini. Jadi seperti kayak dia itu membuat pemerintahan di Indonesia ini, tepatnya di Surabaya gitu ya Mbak Usia. Kalau yang baik kita lanjutkan, yang kurang baik kita tidak lanjutkan gitu aja. Oke. Kalau makam dulu itu gede-gede gini ya Mbak Lala? Iya ya. Ngabisin tempat ya jadinya. Pierre Corneille Glacius. Glacius. Ke Inggris apa ke Belanda ya ini kita bacanya? Belanda. Bacanya arahnya ke Inggris. Pelafalannya susah itu kan Belanda ini. Hendrik Adrian Tadema
Wilen. Hendriknya masih Indonesia ya Mbak Uci? Jawa banget. Belakangnya yang susah. Heras. Waduh, susah ya. Lidah-lidahnya ini. Leader in the art. Oh, Maria Magdalena. Berarti Marlisa, namanya masih ini ya? Rene. Oh, ejaannya juga Surabayanya Surabaya. Baya. Surabaya. Jadi zaman dulu gitu ya. Kalau meninggal itu overload. Salah. Tulisannya overload. Oh, banyak ini. Memang kalau kalian merasa wah Mbaknya ini enggak bisa ya, maaf. Wah, ada lubang ini Mbak Uci. Aw. Mungkin karena sudah terlalu lama ambles. Kayak gitu loh. Panjang-panjang ya. Jen van Ram. Rest in Vrede. Mungkin sekarang bilangnya rest in peace gitu loh teman-teman. Ini bahasa Belandanya. Jadi mulai tahun 1800-an ya sudah berapa ratus tahun? 1800, 1900, 2000. 200 tahun lebih ya. Wajar kalau kondisinya memang sudah seperti ini. Tapi masih tetap terawat ya untuk masih sampah-sampah. Bisa terlihat. Daunan kering juga nggak ada ya Mbak Uci? Hijau semua. Dibersihkan kalau di sini. Tadi ada yang bersih-bersih juga. Jadi memang terawat ya Mbak Uci ya? Banyak kok yang kesini. Biar tahu kalau di Surabaya tuh begini. Ada lihat makam bedanya ya. Di sini makam, di situ gedung tinggi. Kayak gimana gitu. Di bawah makam tapi ngelihatnya gedung-gedung tinggi. Sejuk ya, suasananya sejuk. Ada beberapa pohon-pohon tinggi di sini, pohon besar. Ada pohon beringin, pohon, saya kira pohon mangga. Oh, ada pohon juwet. Pohon asem. Ah, bukan. Pohon apa itu? Yang jelas bukan pohon rambutan ya di sini ya. Wow, panen jadi. Tempatnya luas. Kalau kita keliling mungkin bakalan butuh waktu yang agak lama teman-teman. Kalau kalian mau ke sini monggo silahkan. Jangan lupa isi buku tamu dulu dan jangan buang sampah sembarangan. Dan tetap selalu jaga kelestarian alam yang ada. Betul, jaga kebersihan, jangan berkata-kata kotor. Benar banget. Kalian seperlunya di sini mau cuman lihat-lihat ya sudah gitu aja. Mau potret-potret atau ambil video juga boleh. Asal jangan ada maksud tertentu ya. Tujuan yang tidak baik. Tujuan yang kurang baik. Karena ini kan tempat peristirahatan beberapa tokoh waktu zaman-zaman dulu. Jadi cukup dilihat aja, difoto boleh, tapi jangan dinikmati suasananya ya Mbak Uci mungkin ya. Tetap kita bantu jaga kelestariannya ya. Iya. Kayaknya bagus ya Mbak Uci sebelah sana buat foto-foto ya. Kayak soalnya tebing-tebing yang rapuh yang sudah luntur-luntur gitu ya buat kalian-kalian. Panas. Buat kalian-kalian. Kalau datang ke sini pagi lebih enak atau sore. Sore ya, bagus sore tuh. Boleh. Buat kita ini terlalu panas. Jam 2 siang ini kita ke sini. Jam 2 malam. Kalian kalau mau ke sini keliling monggo silahkan. Kita kalau harus keliling area ini ya mohon maaf. Seperti kita harus membakar kalori cukup banyak. Iya. Ini salah satu apa ya, bangunan yang dilindungi. Peninggalan penjajah lebih tepatnya. Iya, ini. Oh, itu meninggal pas tahun 45. Iya, ininya gede-gede, nisannya besar-besar. Baik teman-teman, ini review apa ya dibilang review. Kita jalan-jalan di makam Belanda penilingnya sudah cukup lengkap ya menurut kita ya. Jadi buat kalian kalau ingin lebih dalam lagi, pengen mengeksplor sendiri, silakan langsung datang aja di makam Belanda Penilih. Ada di sebelahnya kantor apa tadi? Tepatnya pasti di Jalan Makam Penilih. Ya, di Google Map ada sudah jelas. Jadi jangan lupa apa Mbak Lala? Like dan subscribe YouTube channel kita. Karena kita akan berbagi informasi segala sesuatu yang viral, segala sesuatu yang update, baik itu harga kebutuhan pokok, tempat nongkrong viral, ataupun wisata heritage. Jadi see you next vlog teman-teman. Bye-bye.